ternyata benar kan berhenti karena menurut saya tidak mungkin lah meluas jadi perang dunia, karena kalau perang dunia kan berarti banyak yang terlibat. Kekuatan-kekuatan yang terlibat yang signifikan sedang sibuk, seperti Rusia sedang sibuk sama urusan Ukraina, karena Ukraina masih didukung NATO. Kemudian China juga sibuk bantu Pakistan, perang India, karena konflik India-Pakistan itu kan ancaman terhadap keutuhan BRICS. Jadi memang harus mereka cepat konsolidasi. Nggak sempat bantu Iran. Selagi semua negara Arab juga nggak ada yang bantu. Jadi Iran kan sendirian. Baik. Dengan kesendirian itu kan harusnya ada kekuatan gitu. Tapi kekuatannya kan tidak 100% pasti, seperti udara Iran itu kan dikuasai Israel. Itu masalahnya yang memprihatinkan, karena yang bisa dilakukan terbukti ya, Iran itu menyerang Israel kan nembakin peluru kendali balistik, bukan pesawat terbangnya. Pesawat terbangnya nggak bisa, karena udara dikuasai Israel. Jadi cuma bisa nembak-nembak aja. Kuncinya itu ya yang diandalkan nuklir, yang bisa dalam waktu cepat. Tapi itu kan dibom gitu ya. Dan rakyat Iran juga udah banyak jadi korban juga. Sehingga rakyat senang kalau ada kedudukan buat mereka. Nah itu dia, emang saya juga baca di media sosial banyak yang berdiskusi. Kenapa kok malah Amerika yang menyerang dan dia yang kelihatannya lebih dominan, kok jadi dia yang minta gencatan senjata. Kalau ada keanehan seperti itu kan harus tanda tanya, kan kita harus cari jawaban why, kenapa kok aneh begini. Nah, gini ya. Dari sisi intelijen ini tidak aneh gitu, kalau dari pemikiran Obama, karena masyarakat ini yang perang kan ini pemimpin, masyarakat rakyatnya disuruh perang, sekarang dalam keadaan menderita kan, dibom, jadi rakyat Iran juga pengennya berhenti perang, damai aja. Nah selagi pemimpinnya kan Ali Khamenei tetap berkobar-kobar kan, minta rakyat bersatu berlawan. Ya mereka bilangnya yang mati kita kan itu bukan pemimpin. Jadi rakyat mulai sudah bosan sama penderitaan karena perang. Mereka jadi pro sama proposalnya Trump, pro gencatan senjata dong, kita senjata udah karena menderita kita gitu istilahnya gitu. Sehingga ada penanaman benih konflik antara rakyat dengan pemerintah Iran. Ini kalau dalam strategi intelijen ini udah sesuatu yang biasa, karena konflik ini tinggal dikipas kan jadi besar, sehingga tidak ada kepercayaan. Kalau terus tidak mau berdamai, tidak ada kepercayaan pada pemerintah sendiri. Nah itu repotnya di Iran. Apalagi yang kita khawatir ya, ini intelijennya Amerika ini kan tukang ngadu domba yang ini. Jadi karena ada doktrin proxy war itu yang jadi ngetren, dia setiap ada konflik diadukan. Nah, sekarang di dalam negeri itu kan ada dua kekuatan Sultan Pasdaran, pengawal revolusi, dengan tentara Iran. Itu dua kan ada ketimpangan ya dalam kesejahteraan. Dan itu kan bibit juga yang mereka pelajari, sehingga itu juga nanti kan setelah rakyat menyala-nyalakan pemerintah Iran, sasarannya itu nanti
Pasdaran akan bentrok sama tentara Iran. Ya akan begitu. Karena dari sisi pandang intelijen, saya baca akan begitu. Makanya aneh, kenapa gencatan senjata sekarang kan rakyat pada seneng proposalnya Trump. Nah, nanti ujung-ujungnya ya, kalau kita mengikuti ini tipe stereo dari strategi intelijen, habis ini hanya ada dua kemungkinan yang harus diwaspadai. Ali Khamenei di assassination, dia akan dibunuh. Jadi memang harus diperkuat, harus juga lihat caranya memperkuat. Ya. Kedua, ada kudeta. Karena masalah kudeta itu udah barang yang jadi rahasia umum ya. Di Guatemala dulu pertamanya itu, di berbagai negara lah, masuk di kita juga lah, ada cara-cara gitu ya, sangat halus. Kan sebetulnya itu kudeta, kemana-mana di Afrika, di Asia, Timur Tengah, itu permainan. Di Haiti saja, Aristides, presiden Haiti, digulingkan. Kudeta itu kan presiden terpilih, mutlak itu rakyat yang pilih. Aristides itu presiden Haiti, digulingkan oleh CIA. Jadi memang saya kira yang harus diwaspadai oleh Iran adalah itu. Hati-hati, akan ada usaha pembunuhan ke Ali Khamenei dan akan ada usaha kudeta dengan menggulingkan pemerintah. Ini memang berat sekali. Jadi kita harus dukung ya Pak Prabowo ya, dengan langkahnya yang tepat, yang cerdas ke BRICS. Memang secara polisi luar negeri ya, politik luar negeri kita bebas dan aktif. Itu tataran politik ya. Tapi tataran strategi harus yang bisa memenangkan kepentingannya nasional kita. Karena itu berada di BRICS. Ya, persoalan BRICS itu cuma satu, bukan fakta pertahanan. Itu kalau yang lain-lain tuh punya fakta pertahanan kan jadi mikir gitu. Donald Trump, saya nggak ngomong Amerika nih, Donald Trump. Tapi kalau hanya itu mengandalkan, kita berat juga loh, karena 32% diancam misalnya 10% ya 42. Wah, kita bisa repot juga. Nah, kalau kita masyarakat bangsa kita memang bersatu, kita bersatu dengan panglima tertinggi, dengan pimpinan nasional kita, presiden, kita mestinya bisa membantu. Dia berkorban sedikit, suasana dalam negeri ini juga langsung bisa berubah 180 derajat. Gini kan ini sekarang ada upaya-upaya untuk naga 9 naga itu yang disebutlah mendominasi ekonomi nasional, mau diganti dengan naga-naga baru. Menurut saya boleh saja, tapi yang 9 naga jangan dihancurkan, karena kan dia punya kekuatan berupa efek berganda, ada multiplier efek, sehingga dia bisa menggerakkan ekonomi informal yang begitu hebat ya, UMKM, tukang bakso itu terangkat. Jadi artinya nilai tambahnya luar biasa besar. Kalau sampai dihancurkan tuh, selama ini memang kita punya doktrin perjuangan jebol dan bangun. Nah, makanya kita ketinggalan kan sama Cina. Barang dijebol, membangun itu nggak gampang. Barang yang dijebol itu sudah eksis berpuluh-puluh tahun, mungkin juga abad eksis, terus tambah lama tambah kuat. Kalau dijebol ya menyingkirkan sisa-sisa puing-puing jebolan aja udah makan waktu, apalagi membangun yang baru. Menurut saya strateginya harus 9 naga
ditambah 9 naga baru dimunculkan. Ya tentu harus ada keberpihakan pemerintah. Dengan begitu kan jumlahnya kita jadinya ada 18 naga. 9 tambah 9. Yang kalau dihancurin nanti ya, patah, tumbuh, hilang, tidak berganti. Ya, kalau kita celaka nanti. Jadi 9 naga tambah 9 naga baru. Jadi 18 naga kan kita punya kekuatan. Nah ini kita mulai sekarang yang 9 naga lama ini kan juga tidak nganggur. Ini kan swasta nasional, dia kan juga bangsa Indonesia. Jangan kita masih ada pikiran di kepala itu yang sara gitu sifatnya. Sehingga maunya revolusi. Revolusi kan bakal makan anaknya sendiri. Revolusi itu sudah tidak lagi ada hukum, tidak ada lagi etika, nggak kerja semua. Hukum tidak kerja, apalagi etika, moral nggak kerja kalau revolusi. Karena revolusi itu yang penting tercapai tujuan apapun. Jadi menghalalkan semua cara, yang penting tercapai, itulah revolusi. Dan harus dalam waktu cepat dan kilat, dan itu akan hancur bareng. Kita kan revolusi kita, makanya kita ketinggalan. Jadi ini perlu dipikir secara bijak dan cerdas. Lalu para naga yang sekarang ada ini kan juga sudah begitu mapan, dan juga sebetulnya sudah harus seperti naga-naga di barat zaman dulu. Dulu kan naga-naga barat itu pada jalan mengarungi samudra sampai Britania rules the waves. Untuk apa? Untuk mencari pasar imperialisme. Nah, Indonesia kan bukannya tidak ada ya beberapa orang pengusaha besar kita. Ya sudah sebutlah kalau ini istilah naga. Itu kan udah berapa yang invest di luar dan juga invest di Vietnam atau di Cina, negara-negara lain. Itu pada konsolidasi saja. Invest di Amerika. Jadi di Amerika itu seperti MNC, Lipo ya, dan lain-lain ya. Itu bisa ke sana, investasi di sana, siapa tahu bisa menghilangkan 32% tarif itu. No, karena kan si Donald Trump tuh ingin ada investasi kita ke sana, harus berani, tapi bukannya kan berani itu dengan perhitungan. Perhitungannya gini, misalnya investasi di sana kan manufaktur ya, kosong. Ya, struktur seperti misalnya properti di Amerika memang sedang down. Kalau sedang down itu kan kesempatan kita beli. Mungkin kita bisa mengakuisisi gitu perusahaan-perusahaan. Saya kira kawan-kawan pengusaha swasta nasional udah ahli lah untuk melihat itu. Memang selama ini pengusaha nasional kita pada mengarah kepada Australia, Singapura, ke situ. Kenapa? Karena yang beli orang Indonesia sendiri. Yeah. Karena dekat kan. Ini kan kita sekarang harus berkorban sebagai pengusaha-pengusaha swasta nasional patriotik. Kita juga melangkah keluar untuk menyelamatkan diri. Kita bukan takut. Jangan salah. Bukannya takut. Kita tidak takut. Tapi kita harus pakai otak, strategi. Kalau motif itu harus diselidiki oleh reserse, intelijen dan reserse harus menyelidiki motif. Tapi kalau pelakunya, saya rasa kita bisa langsung jawab. Intelijen bisa jawab. Pelakunya itu pembunuh bayaran, udah pasti tuh. Kenapa ini keadaan lagi kayak begini, orang pada susah cari makan, susah cari kerjaan. Itu termasuk yang menggiurkan tuh buat preman-preman itu pembunuh bayaran. Kenapa saya untuk pembunuh bayaran?
Karena tuh kalau saya ngikutin di media, selalu usaha menghilangkan jejak itu loh. Nah, kalau amatiran, ya yang penting bagaimana cara membunuh. Dia kalau yang profesional beda. Cara membunuh nomor 2, nomor 1 bagaimana menghilangkan jejak. Nah, itu dulu dari mulai perencanaan harus enggak, karena itu kan susah itu kalau orang kepalanya hilang terus dibakar, diceburin ke danau, susah itu. Hmm. Nah, saya melihat ini satu hal yang positif dari seorang pemimpin nasional, presiden. Prabowo konsekuen dengan kata-katanya. Dia bilang kan tidak ada pandang bulu. Korupsi akan saya beratas, koruptor akan saya sikat. Nah, itu tandanya. Walaupun sudah datang menghadap, itu dia korupsi. Dia maling, dia koruptor, malingin duit rakyat. Disikat sama Pak Prabowo. Dan ini merupakan satu komitmen yang luar biasa yang kita harus hargai dari seorang presiden kita. Ini membangun trust, membangun kepercayaan rakyat pada pemerintah. Dan saya rasa bisa selesai perkara-perkara begini, korupsi. Saya rasa bisa sepanjang konsisten. Nah, itu kita. Dan Presiden Prabowo kan saya tahu itu dari mulai kecilnya memang begitu, sejak muda ya, memang komit ya,